Oke, jadi hari ini kita masuk ke modul tutorial yang keenam, di mana judulnya itu dimensi dan perubahan basis. Jadi, di modul ini tuh kalian fokusnya buat nentuin dimensinya, terus perubahan basisnya pada ruang vektor. Jadi, untuk materi itu nanti kita ambil saat kita mengerjakan, soal-soalnya aja. Karena oke, jadi, kita masuk ke soal yang pertama. Jadi untuk soal yang pertama itu, mencari basis untuk ruang solusi dari sistem linear homogen dan tentukan dimensi dari ruang tersebut. Jadi kita di sini mau tentuin basis dan dimensinya. Jadi kalau kalian lihat di nomor satu ini kita dikasih suatu persamaan linear, di mana sistem persamaan linear ini bakal kita bentuk dulu ke dalam suatu matriks. Jadi, untuk langkah pertama, itu kalian bakal ubah ke dalam bentuk matriks. Kalau kalian ubah ke dalam bentuk matriks, nanti matriksnya jadi satu min 3 1 2 min 6 2 3 min 9 3. Di mana dia punya 3 variabel, itu ada X1, X2, dan X3. Sama dengan 0, 0, 0. Setelah kita ubah ke dalam bentuk matriks, kita bakal, ngelakuin proses operasi baris elementer lagi. Jadi untuk langkah kedua, itu reduksi matriks ke bentuk eselon baris tereduksi. Nah, ini kan, udah sering ya kalian ngelewatin proses ini. Jadi, kita tulis dulu untuk matriksnya itu ada satu min 3 1 2 min 6 2 3 min 9 3. Terus, perhatiin kalau di baris pertama itu udah punya satu utama. Jadi fokus kalian untuk mengubah, di bawah satu utama itu menjadi nol semua. Jadi kita lakuin proses di sini di baris kedua itu, tuh prosesnya baris kedua dikurang 2 kali baris pertama. Dan baris ketiga itu dikurang 3 kali dari baris pertama. Jadi nanti bentuk matriksnya itu jadi satu min 3 1 0 0 0 dan 0 0 0. Terus masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, itu kita tulis persamaan dari matriks ini. Berarti kan ini kita cuma punya satu persamaan doang nih. Persamaannya yang ini. Berarti persamaannya itu X1 dikurang 3
X2 plus 1 sama dengan 0. Persamaan ini tuh diambil dari si matriksnya ini tadi, tuh. Terus masuk ke langkah yang keempat. Langkah yang keempat, itu kita misalkan dengan variabel bebas. Jadi kita tuh di sini, mau mencari nilai X1, X2, X3, di mana nilai X1, X2, X3 ini nanti bakal ngebentuk suatu basis. Nah, kalau kalian lihat kan kalau kita mau mencari nilai X1, X2, X3 tuh kita bisa menggunakan substitusi mundur. Nah, sedangkan kita cuma punya satu persamaan. Jadi, kita nggak bisa kalau kita cuma punya satu persamaan, kita nggak bisa mencari nilai X2, mencari nilai X3, atau mencari semua nilai lah. Jadi di sini kita akan misalkan X2 itu sama dengan S dan X3 itu sama dengan T. Nah, ketika kita memisalkan X2 sama dengan S dan X3 sama dengan T, maka kita ngerubah dari persamaan di langkah 3 ini tadi. Kan persamaan satu nih. Kita ubah jadi X1 itu dikurang 3S ditambah T sama dengan 0. Atau X1 itu sama dengan 3S min T. Di sini kita udah punya persamaan X2, X3, dan S1. Nah, setelah kita dapat nilai dari masing-masing variabelnya, kita udah dapat nilai dari variabel X1, X2, dan X3, baru kita ngebentuk basisnya. Nah, jadi diperoleh bahwa X1, X2, X3 itu sama sama dengan, kan kita udah memisahkan, untuk variabel bebas itu ada di X2 dan X3. Jadi di sini kita buat S, di mana S itu sini ada 3, 1, 0 ditambah T, T itu sama dengan -1, 0, 1. Nah, setelah kita udah dapetin, ini kan berarti, untuk menentukan basisnya, jadi gimana ya bilangnya? Nilai ini tuh didapat dari persamaan yang X1 min 3 X2 plus 1. Dimana kan kita misalin tadi X2-nya sama dengan X, ini X. Dan X3 itu sama dengan Y. Nah, jadi ketika kita mengambil si nilai variabel bebasnya itu S, berarti kan S itu milik dari X2, berarti yang min 3 ini, min 3 ini sama nilai S itu sendiri, jadi 1. Nah, begitupun juga dengan T. T itu kan nilainya di sini nih.
dan T itu nilainya 1. Makanya basisnya itu dia punya 2 basis di sini. Kemudian setelah kita dapatkan ini, kita akan menentukan basisnya. Di mana basisnya itu kita dapetin 3, 1, 0, koma, min 1, 0, 1. Nah, ini untuk basisnya. Untuk menentukan dimensi, ini kan kalau kalian lihat kita punya 2 variabel bebas ya. Di sini ada S dan T. Ini untuk S-nya dan ini untuk ya. Nah, dimensi itu berdasarkan dengan, variabel bebasnya itu, karena kita cuma punya 2 variabel bebas, maka dimensi untuk kasus ini itu 2, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada reaction aja. Oke, kalau nggak ada mmm, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Di mana di sini kita juga mau menentukan basis untuk subruang dari R pangkat 3 yang diberikan oleh bidang 3x kurang 2y plus 5z sama dengan 0. Ini sebenarnya case-nya sama aja kayak tadi, cuma ini kita hanya ada satu persamaan saja. Jadi untuk langkah pertamanya, langkah 1 itu kita buat persamaannya. Jadi 3x kurang 2y ditambah 5 ditambah 5z sama dengan 0. Di mana, kita kan sama aja case-nya kayak tadi, kita tuh mau mencari nilai dari masing-masing variabel. Kalau tadi kita mau mencari nilai x1, x2, sama x3, kalau case di sini kita itu mau mencari nilai x, mencari nilai y, dan mencari nilai z. Nah, di sini untuk mencari nilai x berarti kan kita harus pindah ruaskan. Berarti di sini 3x sama dengan 2y dikurang 5z. X-nya, berarti X-nya nanti sama dengan 2/3 Y dikurang 5/3 dikurang 5/3 Z. Kita udah dapat, nilai dari X-nya. Kemudian langkah yang kedua kita kan mau mencari nilai X, mencari nilai Y, mencari nilai Z. Sedangkan sama kayak case tadi, kita cuma punya satu persamaan aja. Berarti kan kita akan memisalkan Y dengan Z itu sebagai parameter bebasnya lah ibaratnya. Jadi kita misalkan kalau Y itu sama dengan S dan Z itu sama dengan T. Berarti nilai X itu nanti kita ubah menjadi 2/3 S dikurang 5/3 P. Oke. Kemudian bisa kita tulis berarti di sini X, Y, Z. Di mana
Nilai X-nya nanti jadi 2/3 S dikurang 5/3 T, berarti Y itu sama dengan S dan Z itu sama dengan T. Di sini bisa kita buat sebagai S, di mana S-nya itu nanti 2/3 1, 0. Ditambah Y itu sama dengan negatif 5/3 0, 1. Sampai sini ada yang bingung nggak cara nentuinnya? Oke, kalau masih aman, sebentar. Nah, kemudian sama kayak case yang sebelumnya nih, setelah kita dapat S dan T-nya, sekarang kita akan menentukan basisnya. Langkah 4, menentukan basis. Berarti basis dari kasus ini itu nanti 2/3 1, 0, koma, min 5/3 0, 1. Ini tadi didapat dari, persamaan yang udah kita buat dari sini tadi, nih. Nah, kita udah nentuin basis, kemudian kita menentukan dimensinya. Dia kan di sini cuma punya 2 variabel bebas atau 2 parameter bebas dari persamaan yang di bawah tadi. Berarti total dimensinya itu sama dengan 2. Ini untuk basisnya dan ini untuk dimensinya. Gitu. Sampai sini ada yang dibingungin nggak dari soal ini? Itu habis langkah 2 langsung langkah 4 ya, Kak? Oh iya, oke. Terima kasih ya. Langkah 3, tipe-tipe. Oke, coba ada lagi nggak yang mau ditanyain? Hmm, bentar ya. Terus kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, nomor 4, tentukan suatu vektor dari basis umum untuk R pangkat 3 yang ditambahkan ke himpunan V1, V2 untuk menghasilkan suatu basis bagi R pangkat 3. Jadi, kita di sini untuk menentukan vektornya. Jadi, untuk langkah yang pertama, langkah 1
itu kita akan memeriksa kebebasan linearnya dari V1 dan V2. Di sini kita punya dua vektor, di mana vektor 1 itu nilainya -1, 2, 3, dan V2 itu nilainya 1, -2, -2. Nah, untuk memeriksanya kita tuh bakal nyusun dulu ke dalam suatu matriks. Di mana kita misalkan dengan matriks A. Berarti ini nilainya -1, 2, 3, ini 1, ini -2, ini -2. Nah, balik lagi setelah kita dapat matriksnya, kita lakukan operasi baris elementer. Lakukan OBE. Dari matriks ini, -1, 2, 3, 1, -2, -2. Di sini bisa kita lakukan proses di mana untuk baris pertama, itu kita kalikan dengan -1. Jadi nanti hasilnya itu 1, -2, -3. Ini 1, -2, -2. Nah, setelah kita udah kalikan -1, berarti kan si baris pertama dia udah punya nilai 1 utama. Berarti kita lakukan proses di baris kedua, itu baris kedua dikurang baris pertama. Jadi nanti hasilnya itu bentar, ada yang salah dari modul. Oke, berarti kan di sini 1, -2, -3, berarti nanti hasilnya di sini 0, -2 dikurang -2 itu nanti hasilnya 0, dan -2 dikurang -3 itu hasilnya 1. Kita dapat hasil matriksnya setelah di OBE. Nah, di mana kedua baris di sini, kedua baris itu tidak bernilai 0 semua, tidak 0. Sehingga bisa kita simpulkan, bisa disimpulkan bahwa V1 dan V2 itu bebas linear. Oke, langkah yang pertama itu memeriksa kebebasan linear pada V1 dan V2. Setelah kita memastikan kalau vektornya itu bebas linear, kita masuk ke langkah selanjutnya. Di mana langkah 2, kita akan menambahkan vektor berbasis standar. Vektor basis standar.
di mana pada matriks kita iya, dari vektor yang kita punya, dia ini termasuk ke dalam dimensi R pangkat 3. Karena dia punya 3 nilai nih, ibarat punya 3. Ada 1, 2, 3 gitu. Sehingga dibutuhkan 3 vektor bebas linear. 3 vektor bebas linear untuk membentuk basis. Untuk membentuk suatu basis. Vektor bebas linear untuk membentuk suatu basis. Di mana kita di sini udah punya dua vektor nih, ada V1 yang nilainya min 1, 2, 3, terus ada juga V2 itu 1, min 2, min 2. Nah, jadi kita itu bisa memilih vektor basis standar. Vektor vektor basis standar. Di mana vektor basis standar itu ada 1, 0, 0, terus E2 itu ada 0, 1, 0, dan E3 itu 0, 0, 1. Kemudian di mana kita tuh memilih, vektor yang bukan merupakan kombinasi linear dari V1 dan V2. Jadi kayak, eee, ibaratnya tuh bukan kombinasi linear lah atau yang enggak vektor itu ditambahkan dia tidak menghasilkan vektor itu sendiri. Misal ketika vektor 1 ditambah vektor 2 dia tuh nggak menghasilkan vektor 3 gitu. Jadi kita itu bakal pilih dari yang E2 ini, gitu. Jadi nilai E2 itu kan 0, 1, 0. Jadi kita uji lagi, kita pastiin lagi apakah E2 ini beneran, bisa sebagai, vektor bebas linear tadi. Jadi kita pastiin masuk ke langkah yang ketiga. Itu kita periksa lagi kebebasan linearnya. Memeriksa kebebasan linear dari V1, E2, V2. Di mana kita itu memiliki persamaan V1 ditambah B, E2 ditambah C, V2 itu sama dengan 0. Sehingga menghasilkan nanti min atau gini deh, buat mempermudahnya. Kita buat lagi kalau nilai V1 itu min 1,2, V1 itu sama dengan min 1,2,3, 2,3, E2 itu 0,1,0 dan V2 itu
1, min 2, min 2. Nah, kita dapat menghasilkan suatu persamaan sistem persamaan linear lah ibaratnya, di mana kita kelompokkan min A ditambah C. Terus di sini ada 2A ditambah B dikurang 2C. Sini ada 3A dikurang 2C. Sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Tapi kan ini persamaannya nih. A dikali vektor 1 ditambah B dikali E2 ditambah C dikali vektor 2. Nah, A itu bakal kita kalikan dengan, kalau kalian lihat nih, kalau yang B itu berarti nanti yang C-nya kalian kalikan ini, itu nanti kalian dapat persamaan linear ini. Jadi persamaan satu itu min A plus C, persamaan kedua itu 2A plus B min 2C, dan persamaan ketiga itu 3A min 2C. Ketika kita udah mendapatkan persamaan linear ini, maka kita bentuk lagi ke dalam matriks, di mana matriksnya nanti, akan menjadi min 1, 0, 1, 2, 1, min 2, 3, 0, min 2. Di mana matriks ini dengan variabel A, B, C sama dengan 0, 0, 0. Setelah kita dapat matriksnya, berarti langkah selanjutnya itu kita melakukan operasi baris elementer lagi. Melakukan operasi baris elementer. Nanti hasilnya menjadi kan min 1, 0, 1, 2, 1, min 2, 3, 0, min 2. Ini berarti kan kita lakukan proses di baris pertama, itu kita kali dengan min 1. Nanti prosesnya jadi 1, 0, min 1, 2, 1, min 2, 3, 0, min 2. Kemudian di baris pertama dia udah punya satu utama. Berarti langkah selanjutnya kita mengubah di baris kedua atau di bawah nilai satu utama itu menjadi nilai 0. Berarti kan kita lakukan proses di baris kedua, itu nanti baris kedua dikurang 2 kali dari baris pertama. Dan baris ketiga itu dikurang 3 kali dari baris pertama. Jadi nanti hasil matriksnya itu menjadi 1, 0, min 1, 0, 1, 0, dan 0, 0, 1. Dari matriks ini, kita perhatiin kalau kita itu udah memiliki nih satu utama. Sini ada satu utama, sini satu utama, dan satu utama. Di mana udah memenuhi. Tapi, kalau kalian lihat, ini di atas satu utamanya masih ada angka selain 0. Berarti di sini akan kita lakukan proses lagi di mana baris pertama akan kita tambahkan dengan baris 3. Jadi nanti hasilnya jadi 1, 0, 0,
nol, satu, nol, 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 satu. Oke, ini matriks hasilnya. Di mana dari hasil matriks ini kita peroleh diperoleh nilai A itu sama dengan nol, nilai B sama dengan nol, dan nilai C juga sama dengan nol. Sehingga himpunan dari V1, E2, V2 itu bebas linear. Oke. Terus bisa kita simpulkan bahwa sebentar, masuk ke kesimpulan. Langkah 4 itu kesimpulan. Karena dari vektor 1, E2, V2 itu bebas linear dan terdiri dari 3 vektor di R pangkat 3. Sehingga himpunan tersebut membentuk suatu basis. Membentuk suatu basis. Sehingga vektor basis standar yang dapat ditambahkan yaitu yaitu E2, di mana nilai E2-nya itu sama dengan 0,1,0. Jadi vektor basis standar itu nilainya 0,1,0. Sebenarnya kan ada pilihannya tadi. Kita tuh bisa pilih vektor basis standar, bisa E1, bisa E2, bisa E3. Nah, untuk soal ini kita milihnya E2. Terus kita buktiin nih, apakah benar ketika kita menggunakan E2 itu bakal ngebentuk suatu basis. Dan setelah dibuktiin ternyata bisa. Jadi kalau seandainya case-nya kalian mau milih E1, itu tetap bisa, berarti kalian ujinya kayak gini aja, bedanya di nilai vektor ini. Ini bisa diganti dengan E1 atau E3. Terus kalian buktiin lagi, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak?
Kalau nggak ada reaction aja nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal yang kelima. Di sini kita juga akan menentukan suatu basis, tapi untuk subruang dari R pangkat 4 yang direntang oleh vektor berikut. Di sini bedanya untuk subruang dari R pangkat 4, di mana kita bisa eh kita punya angka satu. Kita akan membentuk suatu persamaan. Membentuk persamaan di mana persamaannya itu A dikali V1 ditambah B dikali V2 ditambah C dikali V3 ditambah ditambah D dikali V4 sama dengan 0. Ini persamaan sama kayak yang sebelumnya tadi. Bedanya ini kan untuk subruang R pangkat 3. Jadi dia hanya sampai C saja. Nah, untuk kasus ini sampai D gitu. Terus kita tuliskan V1 itu nilainya 1,1,10, V2 itu nilainya 2,2,2,0, V3 itu nilainya 0,0,0,3, dan V4 itu nilainya 3,3,3,4. Nah, kemudian dari ini kita bakal ngebentuk suatu persamaan linear. Baik lagi, berarti kan kita lihatnya per kolom nih. Ini untuk memudahkan kalian. Oke, nanti lihatnya. Nanti akan membentuk suatu persamaan linear. Persamaan yang mana? Itu ada A ditambah 2B ditambah 3 sama persamaan yang kedua yaitu A ditambah 2B 3D sama dengan 0 sama sama yang ketiga yaitu A ditambah 2B ditambah 3D sama dengan 0 dan persamaan yang keempat yaitu A ditambah 3C ditambah 4D sama dengan 0. Oke, balik lagi kayak sebelumnya setelah kita dapat dari persamaan linear, maka hal selanjutnya yang kita lakuin itu kita bakal bentuk ke dalam suatu matriks. Langkah 2, matriks. Dari persamaan linear tadi, kita masukkan ke dalam suatu bentuk matriks. Nanti matriksnya itu hasilnya 1, 2, 0, 3, 1, 2, 0, 3, 1, 2, 0, 3, 1, 0, 3, 4. Kita udah dapat matriks ini di mana kita punya 4 variabel. Ada A,
B, C, dan D. Nilainya itu sama dengan 0, 0, 0. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu ngelakuin OBE. Langkah 3 itu OBE. Dimana kalau bisa kita lihat, dia udah punya satu utama di baris pertama. 1, 2, 0, 3, 1, 2, 0, 3, 1, 2, 0, 3, 1, 0, 3, 4. Di sini dia udah punya satu utama. Berarti fokus kita untuk menghilangkan dari nilai selain satu utama. Tuh, nanti kan di baris kedua ini kita kurangin dengan baris pertama, baris ketiga kita kurangin dengan baris pertama, baris keempat kita juga kurangin dengan baris pertama. Jadi nanti hasil yang kita dapatkan itu 1, 2, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan 0, min 2, 3, 1. Setelah kita dapetin matriks ini, kalau kalian lihat, kalau kalian masih ingat untuk ketentuan dari OBE, ketika ada suatu baris yang memiliki nilai 0 semua di satu barisnya, maka baris itu dipindahkan ke baris yang paling bawah. Sehingga kita tukar di sini baris kedua naik menjadi baris pertama. Kita tukar. Tukar. Jadi nanti hasilnya itu ada 1, 2, 0, 0, min 2, 3, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian ada satu utama. Berarti kita bakal membuat satu utama di baris yang kedua. Berarti baris kedua ini akan kita kali dengan min setengah. Jadi nanti hasilnya tuh 1, 2, 0, 3, 0, 1, min 3/2, min 1/2, terus 0, 0, 0 semua. Oke ya, benar betul. Tapi kita bakal ngilangin nilai ini. Kan akan kita lakukan proses di mana baris per satu itu adalah 2 kali dari baris kedua. Jadi nanti hasilnya itu masuk nggak untuk share screen-nya?
Jadi nanti hasilnya itu 1, 0, 3, 4, 0, 1, -3/2, -1/2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Setelah kita dapat matriks ini, kita dap bisa menginterpretasikan atau kita bisa mencari, nilai dari masing-masing variabelnya. Jadi di sini untuk langkah 4 kita akan interpretasi. Di mana dari matriks ini kan 1, 0, 3, 4, 0, 1, -3/2, -1/2, 0, 0, 0. Mana kita punya eh, kita punya nilai A, B, C, D sama dengan 0, 0, 0, 0. Oke, jadi di sini kita bisa mencari nilai masing-masing variabelnya. Misal untuk A, itu di baris pertama kita dapetin persamaan A plus 3C plus 4D sama dengan 0. Dan nilai B itu sama dengan -3/2C dikurang 1/2D sama dengan 0. Sehingga kita bisa dapat persamaan A dan B. Di mana persamaan A itu nanti misalnya -3C dikurang 4D dan B itu sama dengan 3/2C ditambah ditambah 1/2D. Di sini bisa kita lihat, untuk variabel C dan variabel D, itu bisa kita misalkan dengan variabel bebas. Langkah 5, variabel C dan D adalah variabel bebas. Maka V3 dan V4 dinyatakan sebagai kombinasi. Sebagai kombinasi linear dari V1 dan V2. Sehingga himpunan V1, V2 V1, V2 itu bebas linear dan merentang subruang yang sama.
di mana basisnya, basis untuk subruang itu diambil dari V1, V2. Di mana V1 kita tadi itu nilainya 1,1,1,1,1 dan eh untuk V2 itu nilainya 2,2,2,0. Oke, ini untuk pembahasan nomor 5. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, sebentar. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya itu soal ke-6. Oke, untuk soal yang ke-6, perhatikan basis B, di mana basis B itu terdiri dari vektor U1, U2. Dan B aksen itu terdiri dari vektor U1 aksen, U2 aksen. Untuk R kuadrat, di mana nilai U1 itu 2. Di mana di sini udah dikasih tahu nilai masing-masing dari vektor U1, U2, U1 aksen, dan U2 aksen. Terus kita masuk ke soal yang pertama. Tentukan matriks transisi dari B aksen ke B. Untuk menentukan matriks transisi, kita masuk ke langkah 1, di mana kita akan mencari nilai dari U1 aksen, di mana U1 aksen itu sama dengan A U1 ditambah B U2. Di mana vektor dari U1 aksen itu nilainya 1, 3 sama dengan A dikali U1-nya itu 22 ditambah B-nya 4 min 1. Kemudian kita lakukan pertambahan, berarti di sini nanti hasilnya 2A plus 4B, sini 2A dikurang B. Sehingga kita dapat persamaan, di mana persamaannya itu ada 2A plus 4 plus 4B itu sama dengan 1 dan 2A min B itu sama dengan 3. Nah,
Dari persamaan ini kita itu bisa mencari nilai dari masing-masing variabelnya. Di sini kita mau mencari variabel A. Mencari kalau kita ingin mencari A, berarti kan kita substitusi nih. Dari 2A ditambah 4B sama dengan 1. B ini bisa kita ambil dari sini. B itu sama dengan 2A, aduh, 2A min 3. Jadi di sini kita substitusi 2A ditambah 4 dikali 2A min 3 sama dengan 1. Berarti 2A ditambah 8A dikurang 12 sama dengan 1. Di 10A sama dengan 13. Berarti nilai A itu sama dengan 13/10. Setelah kita dapat persamaan nilai dari A, sekarang kita cari lagi dari B-nya. Tinggal kita substitusi aja ke salah satu persamaan. Berarti B tadi, persamaan B itu 2A min 3. B sama dengan 2 kali 13/10 min 3. Berarti B sama dengan 26/10 dikurang 30/10. Berarti nilai B itu sama dengan min 2/5. Jadi, U1 aksen B itu sama dengan 13/10 dan min 2/5. Oke, kita baru dapat U1 aksen B. Masuk ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua kita mau mencari nilai dari U2 aksen B. Berarti U2 aksen itu kan sama dengan A U1 ditambah B U2. Di mana nilai dari U2 aksen itu min 1 min 1. Sama dengan A dikali 2 ditambah B 4 min 1. Nanti dapat hasilnya itu 2A ditambah 4B di mana 2A dikurang B. Didapatkan persamaannya nanti 2A plus 4B itu sama dengan min 1 dan 2A min B itu sama dengan min 1. Ngikut kayak sebelumnya, kita bakal mencari nilai A dan B-nya. Mencari, kita persamaan kedua itu bisa kita ubah menjadi B sama dengan 2A plus 1. Nah, persamaan B ini bakal kita substitusi ke persamaan yang pertama. Jadi, hasilnya nanti 2A ditambah 4B sama dengan min 1. 2A ditambah 4 dikali 2A plus 1 dikali sama dengan min 1. 2A ditambah 8A ditambah 4 sama dengan min 1. Di 10A sama dengan min 5. A sama dengan
min satu per 2. Terus di sini kita mencari B. Mencari B-nya berarti tinggal kita substitusi aja ke persamaan B itu sama dengan 2A plus 1. Berarti B sama dengan 2 dikali min 1 per 2 plus 1. Berarti nilai B sama dengan 0. Jadi, nilai dari U2 aksen B itu sama dengan min 1 per 2. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, kalau belum ada yang mau ditanyain, kita lanjut lagi ya. Gimana? Masuk ke langkah yang ketiga. Kan tujuan kita itu membentuk matriks transisi. Transisi dari B aksen ke B. Di mana P B aksen ke B itu sama aja dengan U1 aksen B, koma U2 aksen B. Berarti mau membentuk suatu matriks di mana 13/10 min 2/5 min 1/2 dan di sini 0. Oke, ini untuk jawaban dari eh bisa bisa ada pertanyaan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke opsi yang ke B. Menentukan matriks, ini kebalikannya. Jadi dia menentukan matriks transisi dari B aks dari B ke B aks. Di mana untuk menentukan matriks transisi dari B ke B aksen itu merupakan inverse dari matriks B B aksen aksen ke B atau inverse dari matriks yang udah kita dapetin di opsi A tadi. Berarti P B aksen itu sama aja dengan P B aksen B min 1. Berarti di sini kita akan mencari determinan
dari matriks dari opsi A tadi. Sekarang kita cari dulu untuk mencari determinannya itu dari P, B aksen ke P. Itu berarti kan 13/10 dikali 0 dikurang -1/2 dikali -2/5. Nanti hasilnya 0 dikurang 1/5, ini hasilnya -1/5. Terus kita menghitung inversnya. Berarti kan P, back aksen, inverse. 1/determinan, -1/5. 4 join dari matriks tadi. Berarti di sini 0, di sini 13/10, di sini 1/2, dan di sini 2/5. Jadi nanti hasilnya ini -5 dikali dengan 0, 1/2, 2/5, 13/10. Hasilnya nanti itu 0, -2, -5/2, -13/2. Ini untuk inverse-nya. Jadi kita udah dapat nilai dari matriks transisi B ke B aksen itu sama aja dengan 0, -2, -5/2, -13/2. Oke, ini untuk opsi yang B. Terus kita lanjut ke opsi yang ke C. C itu hitung vektor koordinat WB di mana nilai W-nya itu udah dikasih tahu bahwa 3,5. C itu kita akan hitung W, di mana W-nya itu sama dengan AU1 ditambah BU2. W-nya udah dikasih tahu kalau nilai W-nya itu 3,5 dengan AU1-nya itu 2 ditambah B-nya itu 4 min 1. Sama aja kayak sebelumnya, berarti ini 2A plus 4B, 2A min B. Terus bakal ngebentuk suatu persamaan di mana 2A plus 4B sama dengan 3 dan 2A min B itu sama dengan -5. Kemudian kita akan mengurangkan persamaan di mana kita akan mengurangkan persamaan kedua dari yang pertama. Jadi nanti kita dapat 2A ditambah 4B dikurang dengan
2A dikurang B. Ini untuk kita mengeliminasi untuk mencari nilai A atau B-nya. Atau bisa menggunakan cara yang sebelumnya, substitusi. Di sini kita pakai eliminasi, jadi di sini 3 dikurang negatif 5. Jadi nanti hasilnya di sini sisa 5B itu sama dengan 8 dan B sama dengan 8/5. Kemudian kita cari nilai A-nya. Substitusi ke salah satu rumus, 2A ditambah 4. Ini aja, 2A dikurang 8/5 sama dengan min 5. 2A sama dengan min 5 ditambah 8/5. A sama dengan min 17. Bentar. Min 17/10. Kemudian setelah kita dapat nilai A dan nilai B-nya, kita memiliki W B itu sama dengan min 17 per min 17/10 dan 8/5. Kemudian kita bisa menggunakan ini untuk soalnya untuk jawaban dari soal ini tuh hanya sebatas ini saja. Cuma kita mau membuktikan juga untuk mencari nilai WB aksennya. Menggunakan rumus WB aksen itu sama aja dengan PB aksen dikali dengan WB. Matriks transisi dari B ke B aksen itu ada di jawaban yang opsi B. Berarti ini hasilnya nanti 0, min 5/2, min 2, min 13/2 dikali dengan min 17/10. Min 17/10 sama 8/5. Di sini nanti kalian dapat hasilnya itu min 4, di sini 34/10 dikurang 104 min 10. Nanti di sini dapat hasilnya itu min 4 min 7. Kemudian lanjut ke opsi yang ke D. Jadi opsi C itu jawabannya sampai sini aja. Cuma kita juga lebih ke membuktikan untuk menggunakan suatu rumus untuk mencari nilai dari WB aksennya. Betul. Terus untuk yang ke D, itu kita akan membuktikan, kita akan memeriksa hasil dengan menghitung WB aksen secara langsung. Ini kan masih menggunakan rumus nih. Nah, kalau kita mau menghitung WB aksen secara langsung, itu berarti sama kayak rumus sebelumnya. W sama dengan KU aksen ditambah BU2 aksen. Untuk W-nya kan udah kasih tahu 3.
min 5. Di sini A dikali 1, 3 ditambah B min 1 min 1. Didapat hasilnya itu A min B, di sini 3A min B. Tuh. Sama kayak sebelumnya, udah itu kita mencari persamaannya. Berarti kan A min B sama dengan 3, 3A min B sama dengan min 5. Terus kita akan mencari masing-masing nilai dari A dan nilai dari B. Di mana oke, berarti 3A min B dikurang A min B itu sama dengan min 5 dikurang min 5 dikurang min 3. Berarti ini hasilnya nanti 3A dikurang A itu sama dengan 2A min B dikurang min B berarti habis si min 5 min 3 berarti min 8. Berarti A di sini sama dengan min 4. Ya, kita mencari dengan nilai B. A min B sama dengan 3, min 4 min B sama dengan 3, min 4 dikurang 3 sama dengan B. Jadi B-nya sama dengan min 7. Sehingga di sini terbukti bahwa nilai dari W, B aksen jika dihitung secara langsung itu sama aja dengan ketika kita menghitung dengan rumus dari sebelumnya. Dan kalau untuk membuktikan itu ya jawabannya berarti harus sama ya. Karena kita tuh membandingkan kedua cara gitu loh. Jadi kalau jawabannya memang benar berarti hasilnya gitu. Ada yang mau ditanyain nggak dari soal nomor 6? Kalau bentar. Oke, untuk soal yang terakhir. Ulangi. Jadi ini dari soal sebelumnya, cuma soalnya nggak kita bahas di sini karena soalnya kurang lebih sama kayak soal nomor 6 tadi. Jadi kita misalkan untuk kasus ini nilai W-nya itu min 5, 8, min 5. Jadi, kita di sini akan mencari nilai dari W, B, dan W, B aksen. Kita di sini akan mencari nilai dari WB-nya dulu. Untuk mencari nilai WB, berarti kan kita punya persamaan W sama dengan AU1 ditambah BU2 ditambah CU3. Terus kita punya nilai W-nya itu 5, 8, min 5 dengan nilai A. U1-nya lihat dari soal itu min 3, 0, min 3. Min 3, 0, min 3 ditambah B-nya B, B-nya min 3, 2.
min 1 ditambah C berarti 1, 6, min 1. Terus kita punya persamaan nanti samaannya jika sama itu nanti min 3A dikurang 3B ditambah C itu sama dengan min 5, terus 2B ditambah 6C itu sama dengan 8, dan min 3A dikurang min B dikurang C itu dengan negatif 5. Terus di sini kita akan kan kita punya persamaan linear nih. Terus kita bentuk ke dalam matriks. Jadi matriks yang nanti didapat itu ada min 3, min 3, 1, min 5, 0, 2, 6, 8, min 3, min 1, min 1, min 5. Kemudian setelah kita bentuk ke dalam matriks, kita lakukan operasi baris elementer. Hmm. 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 Kita dapat matriks ini, terus kan kita bakal melakukan operasi baris elementer. Sebentar. Hmm. Nah, ini fokus kita tuh untuk ke penghitungan dari substitusi mundur, karena kan tujuan kita di sini tuh untuk mencari nilai A, mencari nilai B-nya, sama mencari nilai C-nya. Jadi kita bakal yang 28. Hmm. Karena fokus kita cuma mau ke mencari substitusi mundurnya aja, berarti dari matriks ini kita tuh bakal melakukan proses dari baris 3 itu kita kurang dengan baris 1. Kenapa gitu? Jadi, kan kalau substitusi mundur kan patokannya ke sini, sini, sama sini. Jadi kalau bisa di bawah ini tuh, nah hasilnya 0 gitu. Jadi, ini kita lakukan baris ketiga dikurang baris pertama. Biar nilai min 3 ini jadi 0 gitu. Nanti didapatkan hasilnya itu min 3, 1, min 5, 0, 2, 6, 8, ini 0, terus 2, min 2, 0. Balik lagi, kita kan kalau substitusi mundur fokusnya ke sini, sini, sama sini. Jadi kalau bisa nilai yang di bawah sini tadi nilainya harus
nol. Berarti ulangin lagi di baris ketiga ini kita kurang dengan baris kecilnya, satu min 3, min 3, 1, min 5, 0, 2, 6, 8, 0, 0, min kalau kalian mau beneran sampai OBE juga nggak apa-apa. Tapi kalau sampai sini juga udah detail karena fokus kita cuma untuk cari nilai dari masing-masing variabelnya. Nah, dari matriks ini, matriks terakhir ini, kita punya 3 persamaan. Terdapat 3 persamaan, di mana min 3A dikurang 3B ditambah C sama dengan min 5, terus 2B ditambah 6C sama dengan 8, dan min 8C sama dengan min 8. Nah, dari ketiga persamaan ini kita bisa mencari nilai dari masing-masing variabelnya. Di mana yang bisa kita paling gampang lah kita cari itu nilai dari C. Min 8C itu dengan min 8. Berarti C-nya sama dengan 1. Substitusi lagi, berarti sama dengan 8. Berarti B ditambah 6 dikali 1 itu sama dengan 8. Berarti 2B itu sama dengan 2. Atau B-nya sama dengan 1. Nilai A-nya berarti min 3A dikurang 31 ditambah 1 sama dengan min 5. Berarti min 3A dikurang 2 sama dengan min 5. Min 3A sama dengan min 3 dan A itu sama dengan 1 nanti hasilnya. Jadi ketika kita udah punya nilai dari masing-masing variabel, dapetin nih dari WB-nya. Kalau nilai dari WB-nya itu 1, 1, 1. Terus kita bisa melakukan hal yang sama untuk mencari nilai WB aksennya. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nah, jadi eh, ini tuh udah kebahas semua semua soalnya. Cuma ada di soal nomor 2 itu soalnya kurang lebih sama kayak soal nomor 1. Jadi untuk sebagai nilai keaktifan ya, karena di tutorial pertemuan 4 sama pertemuan 5 itu nggak ada nilai keaktifan dari kelas kalian. Jadi untuk pertemuan 6 ini, jadi aku minta buat kalian tuh ngerjain soal nomor 2 ini, kurang lebih caranya sama kayak nomor 1, bedanya di sini ada yang ini ada 3 persamaan dan yang ini ada 4 persamaan. Jadi, soal nomor 2 ini dikerjain sama ini kan di soal nomor 6 kan kita mau mencari nilai WB sama WB aksennya. Nah, kita tadi udah mencari nilai WB-nya, sekarang kita cari lagi nilai WB aksen dengan cara yang sama kayak
mencari WB-nya, gitu. Jadi ada 2 soal. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Mmm. Kakak sampai kapan, Kak? Bentar, sampai besok siang deh, jam 12 siang. Aman nggak? Jadi, untuk pengumpulannya itu sampai jam, 12 siang besok. Untuk pengumpulannya bisa dikirim lewat via WA aja, lewat chat pribadi. Nanti, sistemnya sama mungkin ada kayak beberapa kalau kemarin kan biasanya kan 10 kan, mungkin, belasan orang tercepat lah yang mengirimkan itu yang dapat nilai keaktifan gitu. Dan kalau jawabannya benar. Oke, ada yang mau ditanyain lagi?